pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Semuanya telah bersedia. Datanglah ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kata gigi. Demikian firman Tuhan untuk kita. Mungkin tidak banyak hal yang akan saya bicara karena ini bukan hal baru, tapi paling tidak kita diingatkan kembali untuk kita terus mengingat apa yang Tuhan pesankan untuk kita lakukan. Saudara, yang menjadi pokok pembahasan kita adalah ayat yang terakhir. Ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, pada waktu lalu saya angkat firman Tuhan tentang siapa yang diselamatkan. Dan waktu itu seorang bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, sedikitkah orang yang akan diselamatkan atau masuk surga? Dan Tuhan Yesus tidak berbicara, tidak menjawab sedikit atau banyak soal jumlah, tetapi Tuhan Yesus bilang, berjuanglah masuk lewat pintu yang sempit dan sesak itu, karena banyak orang berusaha tapi tidak akan dapat. Artinya waktu itu saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus tidak berbicara soal jumlah sedikit atau banyak, tapi Tuhan berbicara tentang siapa yang mau berusaha. Karena hanya orang yang berusaha saja yang akan layak masuk. Tapi itu pun juga tidak semua orang yang berusaha itu akan masuk. Karena kalimat selanjutnya Tuhan Yesus bilang, banyak orang akan berusaha tetapi tidak dapat. Jadi hanya orang yang berusaha tetapi berusaha ikut aturan-aturan main, ya, yang waktu lalu sudah saya bicarakan. Nah, hari ini kita melihat dalam pengajaran Tuhan Yesus mengangkat hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan. Lalu undangan dijalankan, undangan diberikan kepada orang-orang yang dihargai, dihormati, ya, karena biasanya orang mendapat undangan itu orang itu dihargai atau dihormati, mendapat prioritas. Tapi dalam kenyataannya ketika hari hanya acara itu sudah dimulai, ternyata orang-orang yang dihargai, dihormati, diprioritaskan itu ternyata tidak datang, tidak sudi untuk hadir, dan akhirnya haruslah dicari lagi orang-orang lain pengganti, yaitu orang-orang yang sebenarnya tidak masuk dalam hitungan
tetapi pada akhirnya mereka yang menikmatinya. Nah, saudara, ketika acara itu dimulai, tadi dalam bacaan kita Tuan Pesta itu datang melihat, memeriksa, mengamati orang-orang yang sudah ambil bagian di dalam pesta itu. Ternyata ada yang ambil bagian dalam pesta tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Ada satu kalau tidak salah. Dan Tuan Pesta ini berkata, saudara, bagaimana mungkin engkau tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja dan akhirnya dia harus dikeluarkan dari pesta itu. Jadi orang yang diundang tidak ambil bagian dalam pesta, orang yang ada dalam pesta tapi tidak memakai pakaian pesta harus keluar dari pesta itu sendiri. Sehingga dalam ayat yang terakhir tadi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara, kita lihat bagaimana kisah ini bisa terjadi, apa pesan Tuhan di sini. Mungkin saya melihat yang pertama begini, saudara. Bahwa salah satu firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ialah bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan kepada segala bangsa. Menjadi kesaksian, baru tiba kesudahan. Artinya bahwa semua orang, semua bangsa, semua suku, semua kaum akan mendengar Injil. Akan mendengar Injil. Jadi tidak ada yang bilang tidak dengar Injil. Teknologi yang ada Tuhan pakai, baik itu media cetak, media elektronik, atau media sosial, Tuhan pakai, ya. Jadi tidak secara kebetulan semua ini ada, karena walaupun ada negara-negara yang begitu menutup diri untuk Injil, tetapi dia tidak mungkin menutup diri untuk tiga media ini. Tetap juga dia akan mendengar Injil. Korea Utara mungkin, Cina, atau apapun juga, pasti mereka akan mendengar. Sehingga nanti kelak, ketika Allah membawa ke pengadilan, maka tidak ada alasan bahwa kami belum mendengar Injil. Ya, jadi sampai hari ini Injil terus diberitakan kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum, semua akan mendengar. Tetapi tidak semua orang yang mendengar Injil atau panggilan keselamatan itu akan meresponnya. Ya, jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini pada konteks yang pertama ialah bahwa semua orang akan dipanggil untuk mendengar Injil, menawarkan keselamatan, menerima tawaran keselamatan. Tetapi tidak semua orang akan merespon dan menerimanya. Ya. Ya, jadi tidak semua. Memang Alkitab sudah bicara seperti itu. Bahkan itu sudah berlangsung sampai hari ini. Kotong lihat saja kotong Indonesia ini, walaupun kita Kristen mungkin hanya 10% atau berapa persen, ya, tetapi tetap juga bahwa Injil sudah didengar oleh mereka yang 90% atau 85%. Itu mereka sudah dengar, bukan tidak dengar. Dengar. Tetapi hanya beberapa saja yang meresponnya, menerima, ya, karena manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, menerima atau menolak itu hak, itu kebebasan setiap orang. Jadi kalau firman tadi bilang bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, semua orang akan dipanggil untuk menerima tawaran keselamatan. Tetapi tidak semua orang merespon untuk menerimanya. Itu pasti. Itu pasti. Yang kedua, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, ialah bahwa tidak semua orang yang merespon itu juga. Ya, jadi tidak semua orang yang merespon panggilan untuk menerima keselamatan itu juga pada akhirnya dipilih. Ya.
Saya ambil contoh lah, misalnya orang mau tes PNS atau Polri. Dipanggil, silahkan dipanggil dengan syarat-syarat ini. Lalu orang datang daftar. Maka seleksilah administrasi. Lalu ternyata dia lolos seleksi administrasi. Tapi bukan berarti langsung dipilih. Ya. Jadi hal yang kedua ialah bahwa tidak semua orang yang telah merespon panggilan keselamatan itu sendiri dengan menerimanya, pada akhirnya juga dipilih. Tidak semua. Ya. Jadi kotong juga sebagai orang Kristen, kotong tidak boleh berbangga juga. Karena tadi Alkitab sudah bilang, jadi hal pertama ini orang-orang yang terima undangan, ya, mendengar undangan, menerima undangan tetapi tidak merespon. Lalu yang kedua, orang yang sudah terima undangan itu dan sudah hadir dalam pesta itu, tapi ternyata tidak pakai pakaian pesta. Begitu. Jadi yang pertama tadi mendengar tetapi tidak merespon. Yang kedua merespon, menerima, tetapi pada akhirnya ditolak juga. Jadi tidak semua orang yang telah menerima ya tawaran keselamatan itu sendiri juga pada akhirnya dipilih untuk diselamatkan. Kalau tidak pakai pakaian pesta. Nah, ya, jadi lalu kalau begitu pertanyaannya, siapa yang dipilih? Siapa yang bisa dipilih? Nah, orang yang bisa dipilih ini mari kita lihat itu dalam Matius 7 ayat 21. Ya, Matius 7 ayat 21. Dalam Matius 7 ayat 21 di situ dia bilang, coba satu orang baca kasih kotong. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya dia sudah memilih, dia sudah menerima, ya. Tapi seleksi berikutnya dia gagal. Ya, seleksi berikutnya sudah ada di dalam pesta itu, tetapi pada akhirnya dilempar buang juga keluar. Jadi bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang akan masuk, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa, yang pakai pakaian pesta. Ya, jadi yang dipilih itu hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bukan sekedar menerima tawaran keselamatan itu. Jadi kotong orang Kristen juga jangan dulu berbangga dengan berbagai-bagai sakramen-sakramen yang sudah kotong jalani, lewati. Lalu botong berbangga dengan itu sementara kotong sendiri juga tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak pakai pakaian pesta. Mau masuk surga tapi tidak pakai pakaian surga. Ya. Nah, bagaimana kotong bisa masuk ke sana tanpa memakai pakaian surga? Ya. Lalu dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 juga sama di situ. Ya, dalam Filipi pasal 1 ayat 27 di situ dia bilang, ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, jadi hanya hendaklah hidupmu berpadanan, cocok dengan Injil. Jadi tidak sekedar menjadikan Injil itu adalah kitab sucinya, tetapi hidupnya cocok dengan apa kata Injil atau apa kata firman Tuhan. Ya. Jadi ini hal yang kedua. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi ini seleksi ini terus-terus ya. Sama seperti tadi saya bilang dalam tes PNS, Polri, dan TNI atau apapun, kan bukan hanya satu kali tes saja. Orang bisa saja lulus dalam tes pertama, kedua, ketiga, tetapi kan masih ada tes-tes terakhir lagi. Dan banyak orang gagal di tes terakhir. Ya, dan memang Tuhan melakukan itu. Karena Tuhan cari yang berkualitas. Bukan soal jumlah, kuantitas, tetapi soal mutu.
Sehingga dalam kitab Daniel itu dia bilang menjelang akhir zaman akan terjadi penyaringan, pemurnian, pengujian. Saring murni uji. Sehingga Tuhan mendapat yang berkualitas, tidak bercacat celah. Ya. Lalu yang ketiga, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, ternyata bahwa tidak semua orang yang melakukan firman Tuhan itu juga pada akhirnya dipilih. Ya. Tidak semua orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil itu juga pada akhirnya dipilih. Pasti ada pertanyaan, kok begitu? Iya, karena memang begitu. Firman Tuhan bilang begitu. Nah, kalau begitu yang mana yang dipilih? Mari kita lihat Matius 24 ayat 13. Ternyata tidak main-main ya. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan ternyata orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang hidup berpadanan dengan Injil, belum tentu dia sampai akhir. Belum tentu. Saudara lihat saja contohnya istri Lot. Dia sudah melakukan firman Tuhan, lari keluar, tetapi ternyata tidak sampai akhir. Di tengah jalan saja, setengah perjalanan saja dalam melakukan firman Tuhan itu. Ya, saudara coba kita lihat saja. Di dalam Yesaya 18 kan sudah jelas waktu saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kalau orang benar itu berbalik dari kebenaran dan melakukan kejahatan, lalu dia mati dalam kejahatan, dia pasti binasa. Karena kebenarannya lalu-lalu tidak diingat-ingat lagi. Okelah, kan selalu kita tahu bahwa akhir yang menentukan, bukan pertengahan, bukan awal kan. Jadi awal-awal itu okelah. Maka saudara, firman Tuhan itu sangat-sangat jelas sekali bahwa tidak semua orang yang melayani Tuhan itu juga pada akhirnya terpilih. Karena orang akan bilang, Tuhan dulu saya bernubuat, demi namamu melakukan mujizat, demi nama usir setan, demi nama. Ini orang-orang yang hidup berpadanan dengan Injil dulunya. Tetapi pada akhirnya dia tidak bertahan sampai akhir. Ya. Seperti saya bilang tadi, tes itu nanti akhir itu yang menentukan. Sekian banyak tes, okelah dia bisa lewati. Tetapi akhir yang menentukan. Ya. Okelah mungkin tahun 2020 ini kotong melakukan kehendak Tuhan. Kau hidup berpadanan dengan Injil, okelah. Sudah beberapa tahun sejak kita dipanggil Tuhan mungkin oke. Tapi kan perjalanan ini masih terus berjalan. Kita tidak tahu di akhir perjalanan ini apa kita masih setia atau tidak. Ya. Sehingga tadi firman Tuhan bilang, siapa tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, bertahan dalam melakukan kehendak Tuhan. Bertahan dalam hidup yang berpadanan dengan Injil. Kau lihat saja banyak orang yang dulunya api-api, dulunya begitu luar biasa, begitu setia. Kenapa saudara? Karena seperti yang sudah saya katakan waktu lalu bahwa hidup ini peperangan. Hidup ini perjuangan. Hidup ini perlombaan. Saudara lihat banyak pelari yang lari itu ya lari jarak jauh misalnya. Kilometer sekian awal-awal itu dia masih menggebu-gebu, masih ada tenaga. Tapi ketika dia salah perhitungan atau perubahan sesuatu dalam dirinya, kejang barangkali atau apa, bisa saja di kilometer-kilometer terakhir pada akhirnya dia gagal.
Saudara nonton di On The Spot atau di video-video di YouTube, itu ada banyak atlet-atlet yang menjelang garis finish akhirnya dia sudah bisa sampai. Ya, padahal awal-awal itu orang tepuk tangan, hore, 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 bagus. Dalam pertandingan-pertandingan juga. Coba pertandingan bola kaki. Bisa saja di babak pertama itu dia bisa cetak sekian banyak gol. Tapi ternyata di babak kedua, lawan balas dan akhirnya dia kalah. Jadi, karena hidup kerohanian kita ini adalah peperangan, perjuangan, perlombaan, dan apapun namanya. Karena itu Tuhan mau supaya dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kita bertahan. Bertahan. Seorang teman Paulus yaitu Demas, Paulus tulis surat bilang Demas telah mencintai dunia dan telah pergi meninggalkan aku. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bertahan sampai pada akhirnya. Tentunya banyak faktor. Ya, banyak faktor. Karena itu pertanyaan yang berikut ialah bagaimana supaya bisa bertahan? Bagaimana supaya bisa bertahan? Bertahan dalam hidup yang berpadanan dengan Injil, bertahan dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat yang pertama, bagaimana supaya kita bisa bertahan. Yang pertama bahwa kita harus percaya bahwa kita tidak sendirian. Ya. Kenapa? Maksud saya begini. Pergumulan hidup ini banyak kali membuat kita gagal. Karena ada saat-saat di mana orang merasa bahwa sepertinya Tuhan susah peduli dengan dia lagi. Dia sendiri saja yang bergumul dalam hidup ini. Seolah-olah bahwa Tuhan suka tinggal dia, Tuhan tidak peduli lagi dengan dia. Dulu memang Tuhan begitu luar biasa bagi dia, sekarang. Nah, keraguan-raguan ini, benih keraguan-raguan ini, tabur iblis ini akan membuat orang merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Pada akhirnya kesetiaannya, ketaatannya mulai kendor. Sehingga hilang kesetiaan dengan Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak sendirian. Tuhan selalu bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Dalam setiap keadaan kita. Percaya. Karena iblis juga bisa ambil kesempatan untuk menaburkan benih. Meragukan penyertaan Tuhan itu sendiri. Yang pada akhirnya orang hilang. Saya bilang tadi. Hilang kesetiaan dengan Tuhan. Yang berikut juga bahwa kita harus percaya bahwa apa yang terjadi di dalam hidup ini, ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus percaya bahwa ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Tapi kalau Tuhan izinkan, pasti terjadi. Tapi ada maksud Tuhan di balik itu semua. Supaya jangan sampai kita hilang kepercayaan kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi keadaan-keadaan hidup ini, sekali lagi bahwa keadaan-keadaan hidup ini bisa juga menjadi alasan orang hilang ketekunan, kesetiaan dengan Tuhan. Ya. Ketika mulai meragukan penyertaan Tuhan, dan ketika mulai meragukan karya Tuhan di dalam hidup ini. Yang berikut, bagaimana supaya kita bisa bertahan sampai pada akhirnya? Tentu kita harus membangun kehidupan rohani kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan terus hari lepas hari. Karena dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus angkat tentang orang bodoh dan orang bijaksana yang membangun rumah.
Orang bijaksana itu membangun rumah di atas batu karang. Dan badai datang, banjir datang, tetapi hasil karyanya bertahan. Orang bodoh membangun di atas pasir dan badai datang, melanda dan akhirnya roboh. Hasil jeripayanya sia-sia. Ya, jadi kita harus bangun terus kehidupan rohani kita di atas dasar firman Tuhan sehingga kita kuat. Karena badai pasti terjadi, banjir pasti ada. Ini mungkin beberapa alasan sederhana yang saya sampaikan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini kita tetap bertahan. Bertahan dalam, saya bilang tadi, bertahan dalam melakukan kehendak Tuhan, bertahan dalam hidup yang berpadanan dengan Injil dari awal sampai akhir. Supaya jangan sampai jeripaya kita menjadi sia-sia. Ya, jadi sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, itulah yang Tuhan maksudkan. Ya. Nah, kembali pada kita. Kembali pada kita. Oke lah, kita sudah merespon panggilan itu. Sehingga hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Kita menjadi kelompok orang yang percaya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ingat, walaupun sudah ada di dalam pesta itu, tetap harus memakai pakaian pesta. Tetap pada aturan-aturan main Tuhan. Kita tidak bisa meremehkan aturan main Tuhan. Supaya jangan sampai kita sendiri dicampakkan keluar daripada pesta itu sendiri. Karena sekali lagi saya katakan tadi bahwa Tuhan cari yang benar-benar berkualitas. Karena dia sudah mengorbankan anaknya habis-habisan untuk kita. Sehingga dia ingin mendapatkan, mempelai anaknya yang benar-benar murni, tak bercacat celah. Karena dia bayar harganya mahal. Kiranya dengan firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita untuk kita tidak bermain-main. Sebentar lagi kita akan lewati tahun 2020. Ada banyak kenangan yang sudah kita ukir di tahun 2020 dalam panggilan dan pelayanan kita dengan Tuhan. Tetapi kita harus ingat, hanya orang yang bertahan sampai pada akhirnya yang akan selamat. Tuhan berkati kita dari firman-Nya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau datang berbicara dengan kami tentang betapa pentingnya kualitas dari iman itu sendiri. Karena Tuhan mau yang benar-benar kehidupan rohani yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Engkau mengajarkan kembali pada kami supaya kami tidak bermain-main. Kami merespon, tetapi kami juga harus senantiasa memakai pakaian pesta, yaitu melakukan firman Tuhan. Berpadanan dengan Injil, tetapi bukan untuk beberapa waktu, tapi bertahan sampai akhir perjalanan ini. Dan untuk sebuah pertahanan sampai akhir perjalanan ini, tentu tidak gampang. Karena ada banyak hal yang bisa membuat kami hilang pertahanan, lemah pertahanan. Tapi kami bersyukur Tuhan datang ingat kembali pada kami. Bahwa dalam menghadapi berbagai peperangan hidup ini, pertandingan iman ini, kami tidak sendirian. Tapi Tuhan selalu bersama kami, memberikan kepada kami kekuatan dan jalan keluar. Dan Tuhan juga mengingatkan kembali pada kami, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak ada di luar sepengetahuan dan izin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga ajar kami untuk terus membangun kehidupan rohani kami di atas dasar yang kuat kokoh, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu bukan sesuatu yang baru bagi kami, tapi Engkau selalu mengingatkan kembali kami pada setiap kesempatan yang Alkitab berkata pada hari ini. Terima kasih Bapa.
Jadikan kami semua bukan hanya pembicara dan pendengar, tetapi pelaku dari firman itu sampai